Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Kabar Auto. Hari ini sangat spesial banget karena tanggal 28 Mei ini Suzuki resmi meluncurkan Suzuki Fronx dan udah bisa kalian pesen guys. Jadi Suzuki Fronx sendiri itu ada 3 tipe ya. Yang paling bawah itu tipe GL, tengahnya itu tipe GF, dan yang paling atas itu tipe SGX. Jadi harganya ini bisa dibilang terjangkau banget, dan ini menurut gue mobil ini spesial karena dia punya value for money yang baik. Tapi secara desain, fitur, dan rasa pundara itu di atas rata-rata guys. Jadi untuk harganya ini untuk tipe GL yang manual itu adalah 259 juta. Kalau GL yang otomatis itu 271 juta. Sedangkan untuk tipe yang GX itu harganya itu 276 juta. GX otomatis itu 293 juta. Dan untuk tipe SGX itu hanya tersedia transmisi matic dan harganya cuman 319 juta. Tapi Suzuki Fronx ada juga nih tipe termahalnya, yaitu tipe SGX Hybrid dengan warna two-tone. Harganya itu Rp321.900.000. Which is itu murah banget untuk seekor crossover lah. Crossover yang fiturnya itu lengkap banget. Dan kita akan kupas tuntas mulai dari desain, mesin, dan juga fitur-fitur yang ada di interior. Ya, jadi secara dimensi mobil ini tuh masuk ke crossover lah atau SUV mini gitu. Jadi untuk penggunaan harian di Jakarta mobil ini tuh cocok banget. Bahkan di daerah luar Jakarta sebenarnya mobil ini masih capable banget karena bentuknya compact tapi dalamnya juga cukup lega. Secara dimensi bisa dibilang mobil ini tuh pas banget. Panjangnya itu 3,9 meter, lebar 1,7 meter, dan juga tingginya 1,5 meter. Ya, bisa dibilang itu kayaknya compact banget lah. Tapi kalau ngomongin secara desain, akhirnya Suzuki ngasih desain Suzuki Fronx itu yang bagus banget. Dia memang basisnya tuh sama kayak Baleno. Cuman di Fronx ini bener-bener tuh di-upgrade lagi. Dari mulai ground clearance, terus juga fitur-fitur yang ada di bagian depan, sampai juga mesin masih menggunakan mesin K15 yang bandel. Jadi kalau ngomongin di depan ini lampunya udah LED dan udah tersedia di RL juga. Dan untuk bentuk grill ini unik, karena untuk tipe SGX ini warnanya black gloss ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu benar-benar mewah banget. Dan juga dia tersedia fog lamp LED yang kalau nyala itu sangat terang guys. Nah sekarang kita lihat mesinnya. Ya ini dia nih mesinnya guys, kita lihat ya. Ya jadi sebenarnya ada perbedaan dari tiap tipe ya. Untuk tipe yang GL, dia itu pakai mesin K15B, masih mempertahankan mesin andalan Suzuki karena memang terkenal badak dan juga irit BBM. Jadi kodenya K15B 1500 cc dengan tenaga 103 D kuda serta torsi 138 Nm. Sedangkan untuk tipe yang GX dan SGX, yaitu pakai kode mesin K15C 1500 cc 4 silinder dengan teknologi hybrid buatan Suzuki. Jadi Suzuki itu nyebutnya Smart Hybrid Vehicle Suzuki. Teknologi hybrid ini memanfaatkan saat macet atau kendaraan sedang berhenti. Dia akan mematikan mesin agar konsumsi BBM kalian lebih irit. Bahkan sebenarnya K15B aja mesin baunya itu udah irit banget ya. Dalam kota itu bisa 12-13 km per liter sampai 14 km per liter di Suzuki R3. Tapi dengan hadirnya Fronx dengan bobot yang lebih ringan, harusnya bisa lebih irit lagi guys. Untuk transmisinya, dia itu pakai 4-speed automatic dan 5-speed manual. Tapi untuk varian SGX hanya memiliki transmisi otomatis dengan 6 percepatan. Terlihat juga di ruang mesin ini cukup rapi dan juga dia udah tersedia peredam guys. Nah sekarang kita ngomongin bagian samping guys. Ya jadi ini dia bagian sampingnya. Seperti yang tadi gue bilang panjangnya itu 3,9 meter, hampir 4 meter ya. Which is itu compact banget untuk penggunaan dalam kota. Dan seperti ciri khas Suzuki, dia itu ngasih material bodi yang kuat-kuat. Dan ini bodinya nggak kaleng-kaleng cuy. Gue berani bilang bahkan dibanding kompetitornya, Suzuki Fronx ini adalah punya material bodi yang paling kuat di kelasnya lah. Udah gitu Suzuki juga mengatakan keunggulan mobil ini ada di ground clearance yang rendah. Oke, jadi guys, setiap tipe itu ada perbedaan pelek guys. Nah, untuk tipe SGX ini warnanya hitam.
dibalut dengan ban 195 profil 60 R16. Jadi semua bannya ini ring 16 guys. Dia rem depan udah cakram, sedangkan yang belakang masih tromol. Dan Suzuki juga nyebutin bahwa kelebihan mobil ini dia punya center of gravity yang baik. Udah gitu dia punya ground clearance 170 mm yang sebenarnya itu cukup tinggi lah untuk seekor SUV. Cuman karena konstruksi sasis dan kaki-kakinya itu ditempatkan yang lebih bawah lagi, dia itu punya center of gravity yang baik sehingga handling mobil ini tuh jadi lebih maksimal saat kecepatan tinggi. Dia karena udah dilengkapi oleh fitur ADAS ya untuk tipe yang SGX, jadi terlihat ada kamera depan, spion kanan, samping, sampai kamera belakang guys. Dan untuk tipe SGX dia udah ada optional talang air. Ya, jadi yang menurut gue menarik adalah ini yang ngebuat desain mobil tuh jadi futuristis. Jadi dia mengadopsi tema floating roof di pilar belakang ya. Jadi desain mobil ini tuh bisa dibilang indah banget ya. Oke, kita ke belakang yuk. Ya, ini dia bagian belakang dari Suzuki Fronx. Dan menurut gue ini desainnya keren banget, ala-ala Eropa, futuristis dan ganteng. Coba lihat dari belakangnya. Wah, ini keren banget. Lampu LED-nya itu nyambung dari kanan sampai kiri. Udah gitu ada diffuser yang desainnya itu menurut gue bagus ya. Dan untungnya dia udah ada rear defogger sama rear wiper yang sebenarnya itu fitur wajib untuk tinggal di Jabodetabek guys. Sekarang kita lihat bagasinya guys. Nah. Ya, jadi bagasinya ini bisa dibilang cukup luas. Luasnya itu 308 liter kalau misalnya jok belakang nggak dilipat. Cuman kalau dilipat itu bisa luas banget guys. Dan yang diapresiasi juga dia itu bagasinya itu didesain rapih banget ya. Jadi tiap panel bodi itu ditutup dengan panel interior yang rapat. Jadi ada kesan mewahnya meskipun ini adalah sebuah crossover dengan harga yang terjangkau gitu guys. Nah, gue penasaran sama interior. Langsung kita cek aja kali ya. Oke guys, ini desain interior yang menurut gue ini keren banget ya. Memang desainnya itu menyerupai Suzuki Baleno yang terbaru ya, yang dijual di Indonesia gitu. Cuman menurut gue dengan diaplikasikan di Suzuki Fronx itu desainnya tuh ganteng banget gitu, cocok pas lah sesuai sama karakter desain eksterior. Ya, jadi untuk tipe yang SGX ini dia udah ada head-up display, kamera 360, bahkan dia udah ada auto climate control, which is tipe SGX itu bener-bener paling lengkapnya lah. Dan untuk GX dan SGX ini joknya ini juga semi kulit ya. Tapi dia semi kulit yang bahannya itu enak, bukan yang kulit sintetis ya. Karena kan kalau kulit sintetis itu agak kurang nyaman ya digenggam. Kalau ini tuh empuk banget menyerupai jok kulit yang beneran. Tapi guys, ada perbedaan nih di tiap tipe. Jadi untuk tipe yang GX atau SGX dia head unitnya udah terintegrasi ukuran 9 inci. Sedangkan untuk tipe yang GL dia itu head unitnya masih misah dan ukurannya itu cuman 7 inci aja guys. Enaknya juga ada head-up display dan enaknya dia udah ada pedal shift loh guys. Jadi ini enak banget dan lengkap juga nih tombol-tombol di setir. Cruise control, adaptive cruise control, audio switch control, sama juga untuk setting Bluetooth guys. AC-nya juga udah digital, which is itu sangat modern untuk di tahun sekarang ya. Dan dia masih mempertahankan rem tangan konvensional agar lebih badak ya. Dia transmisi matic 4 percepatan dan pengaturan joknya itu lengkap banget loh. Ada sliding, reclining, sama pengatur ketinggian guys. Ya, jadi ada fakta menarik juga di interior dari Suzuki Fronx ini. Ternyata joknya ini adalah handmade. Jadi untuk kualitas atau daya tahan bisa dibilang ini oke banget lah kalau handmade. Dan ini juga nih perbedaannya antara Baleno. Dia dipadukan warna interior yang berbeda lah. Dan juga kalau misalnya kalian beralih ke sisi kanan, dia ini ada tombol buat naikin head-up display, terus ada fitur-fitur ADAS yang kalian bisa atur, dan enaknya di mobil ini ada headlamp leveling. Jadi kalian bisa atur secara manual kalau misalnya kalian merasa dari jarak pandang lampu itu butuh lampu yang sesuai dengan kondisi jalan. Dia ada tombol automatic start stop juga, dan ini yang fitur unggulan ya bisa dibilang dari fitur hybrid ini, karena memang yang K15B dia udah punya konsumsi BBM yang irit banget. Sedangkan yang K15C ini sebenarnya juga makin irit berkat adanya automatic start stop nih yang nyambung dari teknologi hybrid. Jadi ya bisa dibilang konsumsi BBM lebih maksimal lagi lah. Apalagi kalau kalian tahu kan mesin yang sama K15B di R3 di Baleno itu konsumsi BBM luar kotanya bisa 20 km per liter bahkan lebih. Dengan body Fronx yang lebih kecil dan teknologi smart hybrid harusnya bisa lebih irit lagi guys gitu. Sekarang kita lihat bagian belakang nih guys.
sekarang gue lagi ada di bagian belakang Suzuki Fronx dan memang ya kelebihan mobil ini dia punya space legroom dan headroom yang gede ya. Di depan itu posisi nyetir gue ya, tinggi gue sekitar 175 cm dan legroom gue ini masih kesisa banyak banget, bahkan headroomnya juga masih kesisa banyak. Kalau kalian lihat secara desain, mobil ini kan atap belakangnya pendek banget. Which is kalau beberapa orang pasti ngejudge mobil ini headroomnya bakal sempit banget. Tapi ternyata enggak guys. Ini headroomnya masih lega. Ini berkat apa? Berkat posisi jok yang rendah banget. Jadi sesuai filosofi Suzuki, dia bakal ngasih center of gravity yang rendah. Bukan hanya memperbaiki handling, tapi juga kenyamanan penumpang. Buktinya headroom gue ini masih luas banget gitu. Dan untuk jok dia itu masih pakai jok semi kulit yang kualitasnya itu premium banget. Dia itu nggak seperti kulit sintetis ya. Dia itu belum ada armrest di belakang dan gue suka motif joknya. Dia perpaduan warna merah marun dan warna hitam gitu. Ini jok juga handmade di belakang dan tenang aja guys, di belakang juga ada AC di konsol tengah gitu. Jadi penumpang belakang nggak bakal kepanasan. Untuk di door trim ini materialnya plastik dan ada sentuhan kulit juga ya untuk nambah kemewahan. Oke guys, jadi untuk Suzuki Fronx yang hybrid dia kan pakai baterai lithium ion. Nah itu dapat garansi selama 8 tahun atau 160.000 km. Udah gitu dia untuk sasis dia pakai teknologi Suzuki Safety Support Preventive Safety Technology. Jadi untuk konstruksi sasis kaki itu dibuat lebih aman tapi masih bisa menghasilkan handling yang baik. Ya jadi untuk tipe SGX warna hero colornya ini adalah Ice Garish Blue. Udah gitu dipadukan dengan warna hitam yang tampilannya itu elegan banget. Udah gitu ada warna Cool Black, warna Pearl Snow White gabungan hitam, dan juga warna Savannah Ivory campuran hitam. Nah untuk tipe GX pilihan warnanya itu ada Cool Black, Pearl Snow White, Metallic Magma Grey, dan juga Savannah Ivory. Nah untuk yang varian GL, dia itu pilihan warnanya itu ada Cool Black, Pearl Snow White, dan juga Metallic Magma Grey. Jadi untuk pilihan warna bisa dibilang ini adalah warna yang sangat eksklusif. Ya jadi kesimpulannya Suzuki Fronx ini bisa dibilang crossover yang sangat value for money ya. Mengingat harganya itu terjangkau banget. Dan juga fitur, kualitas, sama desainnya itu juga premium banget. Fakta menariknya kalian udah bisa pesan di tanggal 28 Mei dan unitnya akan hadir pada awal Juli tahun 2025. Jadi bisa dibilang kalian untung banyak lah, apalagi untuk pemesanan awal sampai bulan September itu dapat diskon 10 juta. Nah itu untung banget lah pokoknya, kan khas ciri khas Suzuki ya. Biasa ngasih diskon-diskon yang gede lah gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di channel Kabar Oto selanjutnya. Dadah!